Ya, doa selesai. Terima kasih banyak Ibu. Ya, baik saudara-saudara, kita sudah berdoa, semoga doa tadi bisa semakin membuat mantap perkuliahan kita, baik untuk pengembangan diri maupun privasi tercinta, bimbingan dan konseling. Kemudian ini saya coba cek grup ya, grup WA, ternyata yang kelas pagi belum share makalah dan PPT ya, yang kelas nanti mohon bisa share di grup WA. Jadi kalau mungkin ada beda gaya, sebetulnya saya sama Bu Tati itu sama saudara-saudara, tetapi ada beberapa hal yang membedakan, terutama dalam pengumpulan tugas-tugas dan seterusnya. Mungkin ini perlu saya sampaikan. Kalau dengan Bu Tati kemarin, kalau tidak salah, itu kesepakatannya adalah Anda mengumpulkan semua makalah atau paper dan PowerPoint dikirim ke email beliau, begitu ya. Kalau sama Bu Ika, nanti metodenya adalah agar semuanya bisa mengakses, maka makalah dan PPT itu di-share-nya di grup WA, ya, di grup WA. Walaupun kadang saya juga menyiapkan di Elena, walaupun ini dibuat secara kelompok, tapi masing-masing orang saya berharap punya filenya yang juga akan diunggah di Elena, ya. Jadi walaupun ini kelompok, tapi setiap orang punya kesempatan untuk bisa mengunggah masing-masing kelompoknya. Jadi semuanya mengunggah, bukan hanya perwakilan dari kelompok. Kemudian terkait pertanyaan mind map ya, Bu, di Bu Tati nggak ada mind map. Ini kalian unik-unik ya menurut saya ya. Yang kelas ini, yang kemarin sama Bu Tati tanya begini, Bu, biasanya Bu Tati tidak ada mind map, lalu kami harus bagaimana? Ya, apakah maksudnya biar tidak ada sekalian gitu ya? Terus yang di kelas saya, yang biasanya sudah terbiasa mind map, tiba-tiba japri saya, Bu, kata rombel yang kemarin itu tidak ada mind map, berarti kami tidak membuat mind map lagi ya Bu? Ya, ini ala mahasiswa itu senang banget kalau tiba-tiba dikabari udah nggak usah bikin tugas gitu ya. Tapi tahukah Anda bahwa mind map itu bermanfaat sekali ketika nanti Anda sudah naik ke jenjang perkuliahan di atas KDK. Kalau ini kan basic counseling ya, keterampilan dasar counseling. Nanti kalau sudah masuk ke pendekatan, teknik-teknik counseling, kalian butuh sekali mind map keterampilan dasar counseling. Maka mind map ini boleh dikerjakan secara kelompok ya, walaupun sebetulnya secara individu minimal yang berbeda adalah di contoh aplikasinya. Tetapi jika kalian mau ngerjain secara kelompok, Bu Ika izinkan. Jadi makalah, PowerPoint, dan mind map. Yang penting itu sebetulnya mind map-nya itu. Karena mind map-nya itulah yang nanti bisa Anda jilid, Anda bukukan, Anda bisa jadikan buku saku pegangan, belajar kemana-mana, ingat, oh attending itu ternyata ini, tujuannya adalah ini, modalitanya ini, kemudian contoh aplikasinya begini. Ya, maka saya berharap yang kita kemarin sudah lewat ya, ada beberapa keterampilan, nanti bisa Anda coba kerjakan secara kelompok mengenai mind map masing-masing keterampilan tadi. Mind map-nya bentuknya apa sih Bu? Bebas, boleh dalam bentuk tabel ke bawah, boleh dalam bentuk yang menarik, diwarna-warnain seperti mind map pada umumnya, boleh pakai tangan, boleh pakai laptop. Yang penting setelah akhir semester itu bisa dikompilasi, bisa dikumpulkan. Jadi mulai nanti attending, opening sampai terminasi itu akan dikumpulkan jadi satu, diberi cover Aji Rahmat Imanuddin. Ya, kalian akan bisa mencetak itu baik dicetak maupun file kirim dipakai di manapun. Jadi Bu Ika berharap jika memang kemarin Bu Tati belum menyampaikan, sebetulnya harusnya sama ya, harusnya sama ada mind map, tetapi mungkin beliau lupa, maka saya mengingatkan saudara-saudara, coba dikembangkan dalam bentuk mind map. Apa sih Bu isi mind map-nya? Isi mind map-nya meliputi esensi,
ya. Esensi itu atau definisi boleh ya, tapi sebetulnya lebih kepada hakikat. Esensi, definisi atau hakikat, kemudian tujuan. Jadi tujuan keterampilan refleksi perasaan itu apa misalnya ya. Kemudian jenis jika ada, misalnya pada strukturing itu kan ada beberapa jenisnya, misalnya role limit, problem limit. Nah, itu dijelaskan. Kemudian modalita itu keyword atau kata kunci atau untuk mengawali keterampilan tersebut biasanya menggunakan kata apa atau kalimat apa. Nah, itu disebut modalita. Kemudian yang terakhir adalah contoh aplikasi. Nah, ini adalah isi dari mind map setiap keterampilan. Bu, boleh nggak sih Bu kami belajar dari kelas yang jam 1 misalnya? Boleh, silakan. Atau bahkan di internet itu juga kakak tingkat kalian juga ada yang membuat. Nanti kalian kembangkan sendiri, kalian pahami berdasarkan ilmu yang sudah kita pelajari di sini. Contoh aplikasinya kalian yang ngembangin sendiri itu boleh. Bu Ika tidak menganggap bahwa itu bentuk copy paste ya, maka kalian harus pintar memparafrase. Belajar itu salah satunya adalah dengan ATM, amati, teliti, modifikasi. Kalaupun Anda menemukan itu dari akses internet, yang penting Anda mengakuinya secara jujur, ini saya ambil dari sini, kemudian Anda melengkapinya, itu lebih bagus. Ya, Bu, saya mikir sendiri pusing, Bu, saya. Ya sudah, silahkan lihat contoh yang sudah ada. Tidak memberatkan ya. Untuk kalah dan PPT itu kebijakan tim tidak mengubahnya. Kalau saya lebih fokus ke mind map sebetulnya. Jadi kalau makalah sama PPT itu saya khawatir yang membuat hanya 1 atau 2 orang, yang lain kasihan. Saya sebetulnya fokus ke tiap orang membuat mind map. Tetapi karena kemarin kesepakatan dengan tim pengajar itu mengembangkan semuanya belajar dan siap, ya silahkan, nggak apa-apa, silahkan ditindaklanjuti atau dilanjutkan. Tapi esensinya per orang itu nanti punya mind map pribadi yang akan dikompilasi di akhir semester, dikumpulkan bersama UAS. Gitu ya, saya tidak minta per pekan sebetulnya, tapi untuk memudahkan agar nanti Anda tidak terlalu banyak di akhir, cobalah menuangkan dalam bentuk kelompok mind map dari keterampilan yang kita pelajari. Ada tanggapan sampai di sini untuk mind map atau metode belajarnya? Kalau Bu Ika semua tugas di Elena ya, karena saya lebih suka pakai Elena. Teman-teman yang dari luar UNES juga bisa mengaksesnya, sehingga saya bisa tahu apakah Anda mengumpulkan on time atau tidak. Ya, karena dari Elena tidak bisa dibohongi, mengumpulkannya lewat berapa menit saja sudah terdeteksi oleh sistem. Maka itu sangat membantu saya untuk membantu dalam mengkoreksi nilai dan seterusnya. Ada tanggapan dulu, saudara-saudara, sebelum kita lanjut? Cukup ya, oke. Baik. Pekan kemarin saudara-saudara sudah mengembangkan video ya atau rekaman praktik peer counseling yang juga sudah dikirim ke Elena oleh masing-masing individu, ada dari jam 7 maupun jam 10. Apakah ada yang berani untuk menampilkan? Sebelum saya acak, ada yang berani menampilkan tampilannya, misalnya Mbak Tri atau Mbak Raka atau Mbak Widya atau siapa nih, Mas siapa ya? Mas Muhammad Mauladi. Saya udah bikin susah-susah, editingnya bagus banget, mohon bisa diamati misalnya. Ada yang request? Semuanya sudah mengunggah di Elena ya.
Saya coba masuk ke Elena, tapi kok agak susah ya. Bolehkah Anda berbagi dengan Bu Ika sambil menunggu? Apa kendala yang Anda temukan ketika Anda melakukan praktik peer counseling, saudara-saudara? Kemarin kalau tidak salah ada perbedaan juga ya, kalau pada Bu Tati itu dibantu oleh orang-orang di sekitarnya, yaitu secara luring ya, betul ya? Jadi kalian prakteknya secara luring. Luring itu atau di daring? rombel B kalau nggak salah. Oh, rombel B. Kalau yang rombel A atau rombel C? Rombel C Rombel C luring. daring. Daring. Iya, Oke. daring. Ya. Pada dasarnya pengamu tidak membatasi kreativitas kalian, mau daring atau luring ya. Mana yang fleksibel, mana yang lebih mudah. Bu, saya tuh di rumah itu sinyalnya susah. Saya lebih baik secara luring aja, saya rekam pakai handphone sama tetangga saya. Boleh. Bu, saya kesulitan. Di sini tidak ada teman sebaya. Orang tua juga susah. Saya bolehkah daring dengan teman? Ya, apalagi saya sudah menyusun skenario. Jadi saya memerankan sebagai konseli, dia sebaliknya. Bolehkah? Boleh. Jadi prinsipnya boleh daring atau luring ya. Jadi kalian tidak perlu terbebani dengan pilihan luring atau daring atau fasilitas yang digunakan. Silahkan, yang penting kalian mudah dalam mengakses, kemudian proses editing juga tidak susah dan bisa mengunggah linknya, baik di link Google Drive maupun di link di Elena. Nah, silahkan Anda coba tuliskan di chatroom kendala yang Anda alami ketika Anda melakukan praktik peer counseling, baik secara daring maupun luring. Dengan bahasa yang sederhana saja, agar Bu Ika bisa membantu Anda dari kesulitan yang Anda hadapi. Oh iya, untuk pengunggahan di Elena, mohon semuanya dalam bentuk PDF ya. Jangan Word. Kalau Word saya agak kesusahan mendownloadnya. Kalau PDF itu bisa muncul di layar saya tanpa harus saya download. Jadi saya lebih mudah untuk mengoreksi atau melihat hasilnya. Baik. Ya. Oke, saya sudah menemukan ada 8 orang yang mengirim di chat room. Oke. Kekurangannya konseling secara daring, internet kurang stabil. Oke. Terkesan patah-patah ya. Berarti Mas Abid bisa mencoba koneksi yang lebih bagus atau secara luring ya. Kemudian setelah record Zoom, kadang video recordnya tidak bisa dikompres, Bu. Maksudnya diperkecil ya ukurannya ya. Bu Ika tidak minta videonya ya, tetapi Anda boleh menyimpannya di link Google Drive, kemudian linknya yang dikirim ke Elena. Jadi saya akan klik dan saya upayakan Google Drive-nya itu sudah open access. Tapi boleh juga Bu, saya kok tertarik, saya edit yang bagus, saya unggah di YouTube sebagai konten saya, boleh.
Itu saya apresiasi sekali. Nanti Anda lulus dari mata kuliah ini sudah punya beberapa konten YouTube keterampilan dasar konseling. Sulit mengembangkan skenario serta sulit menemukan jadwal record berkelompok. Ya. Oke, saya bisa memahaminya. Untuk skenario, ya, skenario Anda bisa mendasarkan pada cerita nyata, ya, yang pernah Anda temukan, yang pernah Anda dengarkan, mengembangkan cerita dari kasus yang ada di internet, boleh. Kemudian untuk jadwal memang ini butuh kesepakatan ya, kalau dilakukan secara daring, apakah pada malam hari, apakah di hari weekend, nah itu perlu disepakati. Bahasa tubuh sangat susah dilakukan, hanya suara dan raut wajah yang bisa dilihat. Ya, salah satu kelemahan dari cyber counseling adalah kita tidak bisa mengakses gestur tubuh selain close up ya, kecuali konselingnya mundur sampai kelihatan seluruh tubuh ya. Mungkin konselingnya meremas-remas tangan, kakinya bergoyang-goyang, menunjukkan kecemasan, tidak diketahui tadi. Maka memang walaupun tren konseling sekarang adalah konseling cyber, tetap disarankan ada beberapa sesi yang dilakukan secara face to face atau kontak mata secara langsung ya, bukan media. Supinya Bu, ya. Oke, ini menjadi catatan juga ya. Berarti kedekatan itu bisa dibangun, pembinaan hubungan baik itu bisa dibangun dengan intensitas. Misalnya, Bu Ika, kenapa Bu Ika lebih dekat dengan si A dan si B daripada si C sama si D misalnya? Karena intensitas saya bertemu dengan A sama B itu lebih tinggi. Misalnya, saya itu dampingi PPG itu tiap hari. Bangun kedekatan yang baik. Ya. Proses konseling itu bisa kalian perkuat ketika kalian memang bisa menjalin relasi dengan akrab, intens, waktunya juga tidak terlalu lama, dan itu secara kontinu. Tidak mungkin satu kali sesi selesai. Konseling tidak bisa diajak kerjasama, terkadang tertawa-tawa sendiri, jadi ngeditnya agak repot. Oke, baik ya. Namanya sama temen ya, Mbak Farah sama Mbak Hanifah bareng. Aduh, lihat Mbak Farah yang lucu jadi pengen ketawa, apalagi lihat Mbak Salsabila, apalagi lihat Mas Imaduddin, nah misalnya. Jadi bawaannya malah ketawa atau bahkan baper ya. Saya punya kenalan guru BK itu simpatiknya tinggi sekali ya, bukan empati ya, tapi simpatinya tinggi sekali. Kalau konselingnya nangis, dia orang pertama yang akan ikut nangis, cerit-cerit gitu ya, karena dia merasa tapi berlebihan. Oke, bisa di counter sendiri ya. Susah menyatukan waktu. Oke, sama ya, sinyalnya juga. Berarti secara luring saja nggak apa-apa Mbak, nanti direkam pakai handphone. Kalau daring menentukan waktu record, sinyalnya tidak mendukung, sama ya. Tidak ada yang bersedia jadi konseli. Oke. Kenapa kemarin itu saya lebih prefer Anda daring ya, kalau sinyalnya bagus. Karena kalau daring itu kan tidak terbatas ruang waktu ya. Misalnya Anda dari Makassar, satu dari Semarang, satu dari Jogja misalnya. Anda tetap bisa ngumpul. Jadi secara kelompok itu disepakati karena ini per 2 minggu sekali, ada jadwal khusus untuk praktik peer counseling yang nggak boleh diganggu gugat. Mbak Luvita nggak boleh ganti-ganti hari misalnya ya. Mbak Luvita setiap hari Jumat habis asar kita tag praktik peer counseling. Nah itu harus Anda sepakati. Karena akan terus dan terus berlanjut sampai akhir semester. Maka kekompakan tim akan sangat diuji dalam praktik peer counseling. Apakah boleh Bu saat membuat skenario itu, jika sudah mentok ceritanya, boleh ganti cerita lain?
Ya, sebetulnya kenapa harus Anda bikin skenario itu agar Anda bisa membuat contoh yang betul. Oh, penerapan refleksi perasaan menurut teorinya begini. Terus saya buat skenario, saya praktikkan. Ternyata ada yang kurang nih di intonasinya, di perasaannya, di gestur tubuhnya. Itu harapan kami itu sebetulnya demikian. Tapi boleh nggak sih Bu kalau ceritanya berganti di luar skenario, pengen cerita boleh, tapi sebetulnya itu di luar sesi ya, di luar sesi. Jadi kalau bisa tetap sesuai dengan skenario, kalaupun ada improvisasi boleh di dalam skenario tersebut, tapi tidak dengan langsung berganti topik. Nah itu saudara-saudara untuk kegiatan refleksi kita di pagi hari ini saya coba klik ya beberapa orang, tapi isinya berbeda-beda semua nih. Ada yang isinya itu hanya mind map dan makalah tanpa mengirimkan skenario dan link praktik peer counselingnya. Jadi mohon nanti yang merasa belum lengkap bisa dilengkapi ya. Kalian kalau naruh linknya itu beda-beda ya. Mungkin linknya bisa ditaruh di atas sebelum Skenario. Iya, sebelum skenario. Saya taruh di bawahnya, Ibu. Oh, nah ini beda-beda. Jadi Bu Ika mencarinya agak susah. Dan linknya itu ketika saya klik langsung tidak bisa. Kalian coba nanti dipastikan ya, misalnya warnanya sudah biru, linknya itu ketika diklik langsung ketemu, langsung bisa. Ini saya copy tidak bisa, saya klik tidak bisa. Ada beberapa nama yang demikian. Nah, ini ada yang biru. Ketika ada yang biru, ada tertulis, sorry, the file you have request does not exist. Berarti, saya tidak bisa mengakses tugas Anda. Ini punya siapa ya tadi ya? Mohon dipastikan jika pakai link Google Drive-nya sudah open access ya, agar Bu Ika bisa masuk. Kalau dipindah di Google Drive kemudian saya nggak bisa ngakses, terus saya mengkoreksinya bagaimana dong? Susah ya. Ini kebetulan aja beberapa kali saya klik tidak berhasil. Oke, coba sekali lagi. Sama saudara-saudara, unit akses. Saya tidak bisa mengakses tugas-tugas Anda. Hampir semua link Google Drive-nya masih close, bukan open access. Oke, baik. Nanti saya beri kesempatan untuk Anda mengedit bagian link Google Drive-nya. Link Google Drive-nya dibuat open access ya, agar saya bisa melihat tugas Anda. Baik, nanti saya coba cermati, saya lihat beberapa sampel. Saya mohon yang diunggah di Elena, linknya Anda pastikan itu bisa diklik dan Google Drive-nya sudah open access, sehingga saya bisa melihat tugas Anda. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke keterampilan berikutnya ya, agar waktunya tidak terbuang. Hari ini kita akan masuk ke keterampilan rejection, advice, dan silence. Bolehkah seorang konselor merejeksi atau menolak ya, atau tidak sepakat dengan apa yang disampaikan oleh konseli? Ya, kalau ragunya tuh di reject aja gitu ya. Boleh nggak sih konselor mereject apa yang disampaikan oleh konseli, atau selalu kita harus mengiyakan? Dan apakah konseling itu kan bukan nasihat, ya kan?
Konseling itu bukan nasihat, tapi ada keterampilan yang namanya keterampilan advice. Adalah advice itu artinya nasihat. Nah, bagaimana kelompok nanti bisa menjelaskan keterampilan advice, dan yang terakhir adalah keterampilan silence. Silent itu artinya diam. Bu, diam aja itu sebuah skill ya. Kalau gitu saya pakai silent terus dalam sesi konseling, saya tak diem aja. Kok Mas Imanuddin diem? Saya lagi mempraktikkan silent, Bu. Jadi selama 60 menit saya silent gitu ya, bukan ya, tapi bagaimana penerapan silent dalam sesi konseling. Maka dari kelompok jam 7 dan jam 10 ya, Bu Ika menawarkan, adakah yang bersedia untuk mempresentasikan hari ini? Atau saya, Mbak Anggun? Iya, dari kelompok 6 rombel jam 10, Bu. Oke, kelompok 6. Sudah dikirim di grup belum, Mbak? Oh, sudah ya, yang awal ya, sebelum saya share link. Oke, baik saudara-saudara, Mbak Anggun dan kawan-kawan kelompok 6 yang rombel jam 10 sudah siap untuk memaparkan materi. Mohon yang lain bisa mengecek kembali makalah dan PowerPoint-nya, nanti bisa diunggah di Elena, saya coba siapkan, dan menanyakan atau mengklarifikasi yang ditulis di chatroom, sehingga akan terekam dan Bu Ika bisa melihat pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Saya persilakan kepada kelompok 6, Mbak Anggun dan kawan-kawan untuk mempresentasikan bagaimana menerapkan rejection, advice, dan silent. Silakan Mbak Anggun, bisa dipandu. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin sebelumnya di-share dulu ya PPT-nya. Mohon maaf Ibu, saya dari kelompok 6 ingin share screen materi. Boleh. Oh ya, siapa yang mau share screen? Saya Aji Rahmat, Bu. Oh, Aji Rahmat. Oke. Sudah, Mas? Terima kasih, Bu. Ya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Bisa di slideshow, Mas? Iya. Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Ika dan selamat siang Ibu Ika dan teman-teman semuanya. Di sini saya Anggun Karoma sebagai moderator dari kelompok 6, dan saya juga didampingi oleh teman-teman saya yang akan membawakan materi, yaitu diantaranya adalah Rizka Alia Irayanti, Aji Rahmat Imanuddin, Mindah Nurul Mentari, Salsabila Aulia Putri. Nah, kita akan membahas materi yang pertama, yaitu mengenai rejection. Kepada yang bertugas menjelaskan, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Langsung saja, saya akan menjelaskan mengenai pengertian rejection. Menurut Mula Warman, rejection adalah keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk melarang klien melakukan rencana yang akan membahayakan atau merugikan dirinya atau orang lain. Sedangkan Chandra Sari mendefinisikan rejection sebagai teknik yang dilakukan konselor untuk menghindarkan diri konseli dari perbuatan yang merugikannya maupun merugikan orang lain, dan mendorong konseli untuk berlaku bijak dan berpikir lebih dewasa dalam mengambil keputusan. Dalam teknik rejection, konselor melakukan respon verbal secara tersirat maupun langsung dengan tujuan menghindarkan konseli dari kemungkinan merugikan diri maupun lingkungan, membuka wawasan konseli atas alternatif tindakan yang lebih menguntungkan, dan konseli termotivasi untuk menempuh tindakan lain sebagai pengganti tindakan yang merugikan. Next slide. Modalita dari rejection itu seperti jangan Anda berbuat seperti itu, saya tidak setuju dengan rencana Anda, atau coba pikirkan lagi hal yang akan Anda lakukan.
Selanjutnya jenis-jenis rejection. Yang pertama adalah larangan langsung, di mana konselor bertanggung jawab atas keselamatan konseli dan orang lain terkait dengan perilaku konseli dan situasinya emergensi. Karena itu, larangan langsung diperlukan bila rencana perilaku konseli jelas merugikan. Kata acuannya singkat dan jelas, misalnya jangan. Untuk contohnya, Anggun akan menjadi konseli dan saya akan konselornya. Baik. Saya benar-benar kesal, Bu. Biar kapok, akan saya pukul dia sampai pingsan. Kamu jangan berbuat seperti itu. Nah, itu tadi contoh larangan langsungnya. Terus kemudian jenis rejection yang kedua adalah larangan tidak langsung, di mana konselor menduga tindakan konseli akan merugikan diri sendiri atau orang lain. Larangan ini bisa spontan atas penundaan atau dilakukan tanpa menunggu selesainya kalimat penjelasan konseli. Contohnya, kembali. Baik. Rio memang jahat, pantas aku balas dengan kekerasan. Coba kamu pikirkan lagi, Nak. Ajaran agama kita tidak memperbolehkan untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain. Nah, itu tadi contoh dari larangan tidak langsung. Kemudian larangan penundaan atau tidak langsung dilakukan konselor sampai selesainya kalimat konseli. Contohnya lagi. Baik. Rio memang jahat. Pantas. Oh, udah next. Maaf. Oke, materi selanjutnya saya persilakan kepada saudari Rista untuk melanjutkannya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan untuk menjelaskan paparan selanjutnya. Kemudian rejection ada tujuannya. Tujuan dari rejection sendiri yang pertama adalah agar konseli tidak melakukan rencana yang membahayakan dan merugikan diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, agar konseli memikirkan kembali rencana yang sudah diputuskan. Yang ketiga, agar konseli tidak mengambil keputusan yang salah serta membahayakan. Yang keempat, membuka wawasan konseli atas beberapa alternatif tindakan yang lebih menguntungkan. Yang kelima, ada mendorong konseli menempuh tindakan lain sebagai pengganti tindakan yang merugikan. Next slide. Nah, selanjutnya ada advice, saran atau nasihat. Next slide. Nah, pengertian dari advice sendiri menurut Satya Amurwani 2020, advice merupakan salah satu teknik komunikasi konseling di mana konselor memberikan nasihat kepada konseli agar bertindak lebih baik dan memberikan sesuatu. Sedangkan menurut Amurwani 2020, teknik ini berisi respon verbal konselor yang memberikan nasihat atau saran secara langsung maupun tidak langsung tentang rencana, pilihan, atau perbuatan yang berpeluang besar untuk berhasil bagi konseli. Next slide. Nah, tujuan dari teknik advice menurut Mula Warman 2017 yaitu yang pertama, agar konseli lebih jelas dan lebih pasti mengenai apa yang akan direncanakan. Ini termasuk advice persuasif. Dan yang kedua, agar konseli mengetahui fakta mengenai informasi yang sama sekali belum konseli ketahui, atau bisa juga ini sebagai advice langsung. Dan yang ketiga, agar konseli mengetahui kelebihan dan kekurangan setiap pilihan alternatif. Next slide. Nah, modalitas sendiri ini terbagi dari advice terbagi menjadi 3. Yang pertama ada advice langsung, ada advice persuasif, dan yang ketiga ada advice alternatif. Nah, untuk advice langsung sendiri itu modalitanya adalah sebaiknya Anda, seyogianya, semestinya, dan untuk advice persuasif berdasarkan yang Anda ceritakan, maka kemudian selanjutnya ada berdasarkan alasan Anda, maka kemudian ada sesuai pernyataan Anda, maka dan advice alternatif itu modalitanya contohnya yaitu mari kita bicarakan bersama atau
bisa juga seperti mari kita diskusikan bersama, seperti itu. Kemudian untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Nindah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Next slide. Baik, secara umum Mula-Warman di tahun 2017 merumuskan beberapa jenis-jenis dari advice, yakni ada 3, yakni yang pertama adalah advice langsung. Jadi advice langsung ini adalah saran atau nasihat yang diberikan pada konseli berupa fakta jika konseli sama sekali tidak mempunyai informasi tentang fakta dan hal yang dihadapi. Nah, contohnya adalah, silahkan Anggun. Baik. Bu, saya ingin sekali masuk kuliah jurusan akuntansi di UNES, tapi masih bingung tentang jurusan tersebut. Baik, Ibu pikir jurusan yang kamu pilih itu sudah tepat. Maka dari itu sebaiknya kamu perlu mencermati dan mencari informasi jurusan itu kembali. Next. Baik, yang kedua adalah advice persuasif. Jadi advice persuasif ini adalah saran atau nasihat yang diberikan konselor bila mana konseli telah mengemukakan alasan-alasan yang logis dan dapat diterima dari rencana yang akan ia lakukan. Contohnya adalah, silakan Anggun. Maaf, contohnya ada, silakan Anggun. Baik. Pak, saya merasa tidak kerasan tinggal dengan paman saya, karena saya merasa memberatkan kehidupan keluarga paman. Dan lagi, saya tahu paman tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, serta rumah paman yang jauh dari kampus, itu membuat saya agak kerepotan jika kuliah mendadak atau tugas yang harus dikerjakan di kampus. Saya ingin kos yang jaraknya tidak jauh dari rumah paman. Selain itu, saya juga agar saya tidak merasa terbebani dengan perasaan tidak enak atau sungkan dengan paman, Bu. Baik, berdasarkan alasan-alasan yang sudah kamu kemukakan tadi itu sudah logis, yakni kamu ingin kos yang jaraknya tidak jauh dari kampus dan perasaan yang tidak terbebani, karena itu akan memberatkan keluargamu, termasuk pamanmu. Maka baik sekali jika rencanamu bisa dilaksanakan. Selanjutnya, baik, selanjutnya adalah advice alternatif. Jadi advice alternatif ini adalah nasihat atau saran yang diberikan oleh konselor setelah klien mengetahui kelebihan dan kelemahan setiap dari alternatif. Contohnya adalah, Bu, saya ingin sekali kuliah di Yogyakarta karena banyak teman-teman saya yang kuliah di Jogja. Namun, ayah saya menyarankan saya untuk kuliah di Semarang karena menurut ayah saya lebih dekat. Saya bingung dan tidak tahu harus bagaimana, Bu. baik, mari kita bicarakan bersama ya keuntungan dan kerugiannya bila kamu kuliah di Jogja dan kuliah di Semarang, sehingga nanti kita bisa menemukan pilihan yang paling menguntungkan untuk kamu. Nah, konselor dan klien membahas keuntungan dari dan kerugian dari setiap faktor yang ada, mau itu faktor pendukung maupun itu faktor penghambat dari setiap pilihan yang telah diberikan. Selanjutnya adalah materi dari silence atau diam. Next. Baik, adapun pengertian dari silence itu sendiri adalah sebuah teknik yang dilakukan oleh konselor ketika konseli dalam mode diam. Kediaman konseli ini bisa disebabkan karena dia kehilangan energi untuk melanjutkan pembicaraan. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan berikutnya atau sedang mengalami masa resistensi. Sedangkan menurut Ray Tanza pada tahun 2018 beliau mengumumkakan bahwa silence itu adalah suasana hening, tidak ada interaksi verbal antara konselor dan konseli dalam proses konseling tersebut. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Lalu selanjutnya ada tujuan dari silence, yaitu menurut Mula-Warman, teknik silence digunakan dengan tujuan yang pertama, memberikan kesempatan kepada klien untuk istirahat atau mereorganisasi pikiran dan perasaannya, atau mereorganisasi kalimat yang akan dikemukakan selanjutnya. Lalu yang kedua ada mendorong klien atau memotivasi klien mencapai tujuan konseling. Lalu untuk selanjutnya modalita,
Modalita terdapat dua jenis, yaitu verbal dan non-verbal. Yang pertama non-verbal, yaitu konselor diam, dan yang verbal konselor diam, dan non-verbalnya kontak mata menunjukkan perhatian atau fokus pada konseli, dan badan konselor menunjukkan ke perhatian gitu, kayak mencontohkan ke diri konseli. Dan selanjutnya ada jenis-jenis silence. Yang pertama ada silence dari konselor, yang secara umum ada yang pertama silence dari konselor, yaitu terjadi pada saat pusat komunikasi berada pada konselor. Pada waktu-waktu tertentu, konselor merespon dengan silence. Sebagai contohnya, saya ingin meminta Anggun untuk menjadi konseling. Pak, selama ini saya selalu bertanya-tanya, mengapa kehidupan saya tidak seperti teman-teman saya? Nah, diam ini itu untuk memberikan kesempatan kepada klien untuk istirahat sejenak setelah menumpahkan perasaannya berkaitan dengan pertanyaan mengenai hidupnya. Lalu yang kedua ada silence dari klien. Silence ini jenis ini terjadi pada saat pusat komunikasi berada pada klien, yaitu setelah klien bercakap-cakap dan menerima tanggung jawab. Pada saat itu, ia berhenti berbicara beberapa saat. Untuk Anggun, saya minta tolong kembali. Saya merasa teman-teman saya selalu ada untuk saya. Semakin kesini semakin berkurang, Pak. Hanya ada satu orang yang benar-benar setia menemani saya. Nah, untuk bagian konselornya itu konselor diam beberapa saat untuk memberikan kesempatan kepada klien untuk mengalami perasaan-perasaannya secara mendalam. Dan sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 6 yang sudah menyampaikan materinya. Sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk menuliskannya di kolom chat. Silakan teman-teman, seperti biasa, pertanyaan tidak dibatasi. Baik, sudah masuk satu pertanyaan, yaitu dari Triyoyanti. Jika di awal dikatakan bahwa seorang konselor tidak boleh memberikan saran ataupun nasihat, apakah ada kriteria tertentu mengenai konseling mana yang boleh diberikan saran atau nasihat? Baik, dari kelompok 6, apakah akan langsung dijawab atau disimpan terlebih dahulu? Simpan dulu deh ini, Anggun. Baik, sambil kelompok 6 mempersiapkan pertanyaan, kita ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Hanifah Nur Kamila. Izin bertanya, hal apa sajakah yang perlu diperhatikan oleh seorang konselor ketika menerapkan teknik advice supaya tidak terkesan kaku dan terkesan menggurui konseling? Baik. Apakah akan langsung dijawab atau ditampung terlebih dahulu?
Baik, mungkin saya sedikit akan menjawab terlebih dahulu mengenai pertanyaan dari Triwulanti, yaitu jika di awal konselor mengatakan bahwa konselor itu tidak boleh memberikan saran, apakah ada kriteria tertentu mengenai masalah konseling yang harus diberikan saran atau nasihat? Baik, menurut saya memang seorang konselor itu tidak boleh memberikan nasihat yang seperti konselor itu mengatakan masalahnya, misalnya mengalami ini dan itu, kita memberikan nasihat, misalnya kita harus menunjukkan, misalnya si konselor itu mempunyai masalah A dan B, kita misalnya menyarankan bahwa oh iya, lebih baik kamu itu memilih A saja dan sebagainya, terus lebih baik ini itu, seperti itu tidak diperbolehkan, karena itu kembali lagi harus diputuskan oleh konseli. Apabila diberi nasahan atau nasihat, itu masalah yang seperti apa, mungkin masalahnya yang sudah yang sudah tidak bisa dipertimbangkan. Misalnya tadi juga menurut saya itu ada di teknik yang di rejection, itu kan tidak, konseling mengatakan tidak boleh seperti itu kan sebagian juga dari saran atau nasihat dari konseling itu. Nah, mungkin di masalah-masalah yang seperti itu, konseling memberikan saran atau nasihat yang emergensi seperti itu. Kalau misalnya di masalah-masalah yang pertimbangan-pertimbangan yang masih bisa dipertimbangkan oleh konseling, mungkin itu masih bisa kita tidak memberikan nasihat. Namun kalau misalnya sudah membahayakan diri, sudah arahnya sudah cenderung sangat-sangat negatif, mungkin di situ kita bisa memberikan saran atau nasihat. Dengan catatan kita juga dengan teknik-teknik yang tidak memaksa konseli untuk menerima seluruh nasihat kita, tapi konseli itu memahami seperti itu, oh ternyata setelah diberi nasihat tindakan saya salah, seperti itu. Mungkin dari teman-teman kelompok 6 ada yang ingin menambahkan? Aku pikir cukup, Gun. Oke, dan aku izin menjawab pertanyaan dari Hanifah Nur Kamila dengan pertanyaan hal apa sajakah yang perlu diperhatikan seorang konselor ketika menerapkan teknik advice supaya tidak terkesan kaku dan terkesan menggurui konseli. Baik, hal yang perlu diperhatikan yaitu pada modelitanya, modelita. Jadi kan ini di teknik advice terdapat 3 modelita ya. Yang pertama advice langsung, advice persuasif, dan alternatif. Nah, jadi biar tidak terkesan menggurui itu perlu memilih modelita yang tepat. Kalau berdasarkan contoh yang telah dijelaskan tadi, modelita yang tepat itu ada di alternatif karena itu kita melibatkan konseli untuk berpikir bersama gitu loh dalam memberi nasihat gitu, kayak mari kita bicarakan bersama seperti bla 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 dan gitu. Dan bisa juga advice persuasif dan menjadi salah satu modelita yang digunakan dalam memberikan nasihat supaya tidak menggurui. Mungkin ada dari kelompok 6 atau mungkin teman-teman sekalian, dan mungkin Bu Ika ingin menambahkan. Saya nanti setelah kelompok selesai ya, Mas. Baik, Bu. Oke. Izin menambahkan sedikit untuk pertanyaan Hanifah Nur Kamila. Boleh, moderator? Iya, silakan. Ya, terima kasih. Menurut saya, memang untuk memberikan nasihat atau saran kepada konseli itu diperlukan profesionalitas ya, karena jangan sampai kita terkesan menggurui ataupun kesannya malah konselingnya jadi kayak biasa saja begitu, sama saja kayak kita bercerita dengan orang lain untuk mendapatkan nasihat. Nah, supaya tidak terkesan menggurui dan tidak terkesan kaku,
mungkin yang perlu diperhatikan itu kita harus lebih memahami apa yang menjadi masalah dari konseli. Jangan sampai kita jadinya sok tahu masalahnya ini, kasih sarannya begini gitu. Jadi keluar jalur. Terus juga menurut saya kembali libatkan konseli untuk menanyakan pendapat konseli sendiri. Jangan sampai kamu ambil A aja, nggak usah ambil B, nggak bagus gitu. Itu kan jadi kesannya kita malah menyuruh. Padahal kan masalahnya masalah konseli, bukan masalah kita, bukan kita yang tahu perasaan konseli sebenarnya bagaimana. Mungkin itu pendapat dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Maulidi Fatullah, apakah dari kelompok 6 ada yang ingin menjawab terlebih dahulu? Mungkin untuk pertanyaan dari Muhammad Maulidi Fatullah bisa di skip dulu. Saya mau izin menjawab pertanyaan dari Widya Harevaning Tias, izin moderator. Jadi pertanyaan dari Widya itu adalah izin bertanya pada teknik silence itu konselor diam apakah ada minimal waktunya, misal berapa detik atau berapa menit, kira-kira efektifnya berapa menit atau berapa detik. Jadi izin menjawab, jadi dalam jenis-jenis silence ini kan ada dua, ada yang dari konselor maupun dari konselornya sendiri. Nah kalau misalkan dijelaskan dalam sudut pandang konselor itu untuk minimal waktunya mungkin itu tidak ada ya, cuman ini dikondisikan pada bagaimana konselor itu bagaimana konselor itu menyadari momentum-momentum dari konseli yang dapat mengarahkan komitmen ataupun kesadarannya dalam memberikan penjelasan terhadap masalah yang dihadapinya. Jadi contohnya itu misalkan ada keterdiaman, misalkan nih konselingnya itu bilang, Bu selama ini saya selalu bertanya-tanya mengapa sih kehidupan saya tidak sama dengan kehidupan orang lain. Nah pada kondisi itu konseli itu akan mengalami yang namanya resistensi masalah. Jadi dia itu akan memikirkan hal-hal apa saja yang berbeda dari kehidupannya dengan kehidupan dari teman-temannya yang lain. Nah posisinya konselor di sini bisa memberikan waktu kepada konselor ini bisa memberikan waktu kepada konseli untuk meluapkan segala masalahnya, namun konselor bisa tetap diam. Nah untuk keefektifannya mau itu beberapa menit, mau itu beberapa detik, itu tergantung dari penyadaran dari sisi konselornya sendiri. Kalau konselornya sadar terkait momentumnya, kayaknya udah bisa ngomong nih, barulah kemudian bisa diberikan saran kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon izin saya menjawab pertanyaan dari Muhammad Maulidi Fatullah. Itu selain hal tersebut, apakah ada hal lain yang perlu diperhatikan agar peran konselor tidak terkesan sama dengan orang lain? Mungkin ini pada memberi sarannya seperti itu. Tentu saja ada. Itu kan kalau misalnya konselor itu mungkin dari nada bicaranya, terus juga misalnya di contoh advice persuasif itu kan dikembalikan lagi sesuai pernyataan, itu yang dimiliki oleh konselor itu seperti itu, berbeda dengan misalnya yang bukan konselor itu memberi saran. Ya menurut saya mending kamu gini, itu kan sudah jelas berbeda, tapi dari konselor itu ada kalanya itu mengembalikan lagi. Terus misalnya diceritakan saya mengambil jurusan ini, mengambil jurusan itu, tapi konseli menyatakan bahwa dia belum mengecek sama sekali. Kita memberi sarannya kan sebaiknya kamu membuka dulu, seperti itu, menyarankan untuk dia mengetahui informasi terlebih dahulu. Nah, jadi itu akan berbeda kan dengan orang lain yang memberi nasihatnya. Jadi ada sesuatu yang diungkapkan oleh konselor itu baik dari verbal atau non verbalnya itu berbeda dengan orang lain atau yang bukan konselor. Jadi kita mengembalikan lagi tetap di saran itu kita ada baiklah Mbak bla 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 bla, seperti itu kita jadi ada ciri khusus dari konselor itu sendiri. Jadi agar terkesan konselor itu tidak seperti orang lain yang ketika memberi nasihat jangan merasa bahwa dirinya itu bukan konselor, seperti itu, merasa dirinya tidak memperhatikan hal-hal apapun, apa yang dibicarakan konselor, tiba-tiba menabrak saja mengatakan
oh lebih baik kamu gini-gini karena menurut saya itu lebih bagus dan sebagainya, itu tidak disarankan seperti itu. Itu untuk membedakannya mungkin dari saya. Dari kelompok 6 atau dari teman-teman yang lain, ada yang menambahkan? Baiklah, jika tidak, untuk selanjutnya pertanyaan yang belum terjawab yaitu dari Agustin Revianti. Kepada teman-teman dari kelompok 6, apakah ada yang ingin menjawab? Baik, saya akan mencoba menjawab untuk pertanyaan dari Agustin Revi terkait dengan apa yang harus dilakukan ketika konselor tidak mau menerima advice yang diberikan oleh konselor. Nah, mungkin kita bisa, menurut saya, kita bisa mendekati konselor secara perlahan. Kita menjelaskan tentang peluang-peluang yang besar berpengaruh jika konseli itu memilih pilihan yang tepat. Nah, nantinya juga itu konselor memberikan pilihan semampunya. Nah, nanti dikembalikan lagi kepada konseli. Jika konseli tersebut merasa nasihat yang sudah konselor berikan itu tidak berpengaruh terhadap dirinya, maka itu kembali lagi kepada konseli masing-masing. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan moderator. Baiklah, apakah ada tambahan dari kelompok 6 atau dari teman-teman yang lain? Baik, untuk selanjutnya pertanyaan dari saudara Farah Aida. Apakah dari kelompok 6 ada yang ingin menjawab? Atau pertanyaan yang lain terlebih dahulu? Izin menjawab pertanyaan dari Farah Aida. Baik, saya silakan. Pertanyaannya itu, apakah dalam advice atau nasihat konselor boleh memberikan pertimbangan terhadap kekurangan dan kelebihan dari pilihan yang telah dipahami konseli? Dari paper yang dari materi yang telah kami jelaskan tadi, sebenarnya kami tadi sudah menjelaskan salah satu jenis advice atau nasihat itu ada alternatif advice atau nasihat alternatif. Di dalam nasihat alternatif kan konselor bisa memberikan pertimbangan kepada konseli mengenai kelebihan ataupun kekurangan dari alternatif tindakan yang disampaikan oleh konseli. Jadi itu boleh menurut saya, menurut materi yang saya pahami. Terima kasih. Baik, kepada teman-teman, apakah ada yang ingin ditambahkan? Baik, jika tidak ada, baik, Muhammad Mauladi, apakah ingin menambahkan? Baik, terima kasih Muhammad Mauladi. Apakah dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan atau menyanggah? Saya persilahkan. Baik, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya itu dari Alifa. Apakah ada yang ingin menjawab dari kelompok 6? Yang menjawab boleh dari teman-teman juga ya, dan tidak harus semuanya dijawab.
kelompok silahkan boleh memilih, misalnya diambil 3 atau 4 dari pertanyaan yang masuk. Nanti yang lain bisa saya tambahkan. Baik, Ibu, terima kasih. Sepertinya ini pertanyaan dari Alifa hampir mirip ya jawabannya dengan tadi Revi. Seperti itu, kita next saja. Dari teman-teman dari teman-teman kelompok 6, ada yang mau dijawab terlebih dahulu dari pertanyaan yang ada? Ini terakhir dari Nina Silviani. Silakan dari teman-teman atau dari teman-teman kelompok 6 yang ingin menjawab. Saya Izin masuk, apakah suara saya terdengar? Ya, silakan, Milna. Baik, saya ingin membantu teman-teman untuk menjawab pertanyaan dari Ina Silviani, yaitu terkait dengan bagaimana jika konseli tidak menangkap pesan konselor mengenai memberikan kesempatan untuk memikirkan kembali rencana yang akan dilakukan. Jadi rejection itu kan sebuah teknik yang dilakukan oleh konselor untuk memberikan kesempatan kepada konseli agar memikirkan kembali rencana yang akan dilakukan. Maka konselor juga harus bisa memikirkan bagaimana caranya agar konseli ini menangkap apa yang konselor itu mau, seperti itu. Mungkin barangkali teman-teman ada yang ingin menambahkan atau saya kembalikan lagi ke Anggun. Baik, terima kasih Nilna. Teman-teman lain, apakah ada yang ingin menambahkan atau menyanggah? Saya persilahkan. Atau dari Ina sendiri? Oke, yang suara saya bergema tidak? Iya, terdengar. Oke, jadi pertanyaan yang saya maksud itu kan kita kan udah mikirin nih, konselor itu udah mikirin gimana caranya biar si konsel itu paham mengenai pesannya. Tapi kan di lapangan itu dikhawatirkan ada konsel yang gimana sih, kan kalau di lapangan itu kan nggak tahu ya gimana itunya. Nah, takutnya malah pesan kita tuh nggak nyampe gitu. Nah, itu kayak gimana takutnya kayak gitu, malah kalau misalnya kita pikir konselnya kayak gini nih, misalnya kita bentar dulu, misalnya gini, kalau misalnya kita udah ngomong kayak coba kamu pikirkan dulu gini-gini, takutnya kan sisi konsel itu merasa berarti konsel tersebut nggak respect gitu, nggak paham mengenai masalahnya, gimana tuh yang harus dilakukannya. Baik, terima kasih. Sudah teman-teman, apakah ingin menambahkan atau menyanggah? Izin menambahkan, mungkin apabila pesannya tidak tersampaikan, konselor dapat melakukan melakukan tindakan untuk meyakinkan apakah pesannya sudah tersampaikan kepada konseli atau belum. Nah, itu dengan melakukan keterampilan sebelumnya yang telah dibahas dan dipelajari, kayak reflection of feeling mungkin. Jadi ya gitu intinya, menanyakan kembali apakah pesannya apakah sudah tersampaikan atau belum gitu. Sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Aji. Kepada yang lain yang ingin menambahkan, saya persilahkan. Halo, mohon maaf. Boleh diulang? Takut saya salah maksud, paham pertanyaannya tadi, soalnya sempat keputus sebentar. Gimana? Oke, gini loh Chan. Jadi kan kalau misalnya kita ngadain sesi konseling itu kan khususnya di teknik ini tuh kayak kita tuh harus menanyakan kembali pada konselingnya mengenai, atau bentar dulu. Kita tuh kan harus menanyakan kembali kepada konselingnya mengenai rencana yang akan dilakukannya. Nah, tapi takutnya itu di sesi konseling atau pas pertanyaan tersebut itu si konselingnya itu menganggap bahwa si konsel tersebut tidak memahami masalahnya gitu, malah tidak respect kepada konselingnya gimana. Sedangkan kan kalau di lapangan itu kan kita nggak tahu ya bakal ketemu konsel yang kayak gimana. Seperti itu sih yang ingin ditanyakan. Oh iya. Intinya gimana kalau pas keadaannya tuh si konselinya nggak nangkep atau salah tangkap apa yang kita maksud, terus nantinya malah akibatnya buruk. Jadi mungkin ini kan teknik-teknik yang ada dalam konseling, keterampilan dasar kita dalam konseling. Jadi ini tuh masih dasar banget sebenarnya.
ini juga nggak selalu harus di tiap teknik itu nggak harus selalu dikeluarin. Nah, jadi itu tetap ada teknik lain mungkin yang untuk melengkapi supaya mengatasi jenis-jenis konseli tertentu. Jadi mungkin untuk yang teknik ini tetap kita dari konselornya sendiri tuh mengusahakan bagaimana caranya membahasakan ataupun menyampaikannya tuh dengan cara yang bisa mudah diterima gitu loh. Kan intinya tuh kita membuat konseli buat mempertimbangkan lagi apa yang dipikirkan, apa yang direncanakan. Ya biar konselinya nggak merasa kayak kita meragukan dia, apakah kita nyerang, justru ya kita sendiri harus mengusahakan sebaik mungkin kondisi kita, sefit mungkin, dan cara kita berbicara dan lain-lain itu supaya masuk ke dianya tuh nggak jadi pisau yang tajam. Jadinya kayak tetap masuknya itu secara halus gitu loh. Itu kalau menurut saya. Terima kasih. Oke, makasih Chandra. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjawab dan menambahkan. Baiklah, saya mempersilahkan kepada Bu Ika untuk menambahkan dan juga meluruskan dari jawaban-jawaban kami. Terima kasih. Terima kasih Mbak Anggun, Karomah, dan kawan-kawan yang luar biasa memandu diskusi di siang hari ini ya, dan juga teman-teman yang sudah aktif. Terima kasih, saya sudah merecord pertanyaan-pertanyaan yang masuk tentang materi hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang tadi sudah terjawab oleh kelompok, mungkin saya melengkapi saja. Nanti saya coba share beberapa hal yang urgent dalam materi hari ini terkait dengan bagaimana kita melakukan rejection, advice, dan juga silence. Nah, pertama dari Mbak Tri Yulianti. Jika di awal seorang konselor tidak boleh memberikan saran atau nasihat, apakah ada kriteria tertentu mengenai masalah konseli? Mana yang boleh diberikan saran atau nasihat? Oke, tadi udah dijawab kelompok, nanti saya lengkapi ya. Advice itu pada dasarnya ada advice langsung, ada persuasif, ada alternatif. Nah, itu ada prasyaratnya atau ada strateginya bagaimana atau kapan kita boleh memberikan advice. Kemudian dari Mbak Hanifah, apa yang perlu diperhatikan konselor ketika menerapkan teknik advice supaya tidak terkesan kaku dan terkesan menggurui konseli? Oke, hampir sama batasan-batasannya nanti coba saya sampaikan. Mas Mauladi Fatullah, perlu memperhatikan beberapa hal, salah satunya apabila konseli memintanya. Selain hal tersebut, apakah ada hal lain yang perlu diperhatikan agar peran konselor tidak terkesan sama dengan orang lain? Ini dalam advice ya. Sekalipun konseling meminta ya diberikan nasihat, kita tidak bisa memberikan nasihat secara langsung ya, saudara-saudara. Jadi misalnya konselingnya bilang nih, Bu Nilna, saya udah mentok, udah nggak bisa berpikir lagi. Saya datang ke sini berharap Bu Nilna bisa membantu saya memberikan nasihat atas masalah yang saya hadapi. Nah, kira-kira Bu Nilna ngomong apa nih? Baik, saya akan memberikan kamu nasihat, begitu? Karena konselingnya minta? Enggak ya, Mbak Anggun geleng-geleng ya? Iya, jadi walaupun konselingnya meminta, kita kan kemarin ada role limit ya, pembatasan peran. Bagaimana kita menyampaikan kepada konseli bahwa dalam sesi konseling itu kita akan membahas bersama-sama, kita akan berusaha mencari alternatif atas masalah yang dihadapi, bahwa dia yang akan mengambil sebuah keputusan. Nah, itu peran kita ada di sana dan kita tidak bisa langsung memberikan nasihat kepada konseli. Oke, saya tampung juga. Teknik silent itu konselornya diam. Apakah ada minimal waktunya? Berapa detik atau menit? Kira-kira efektifnya berapa menit atau detik ya? Ini menarik pertanyaannya ya. Konseling itu seni, saudara-saudara. Sebetulnya kalau mau dibatasin berapa lama itu sebetulnya tidak bisa. Karena kita yang akan mengetahui indikatornya intinya begini. Ketika kita melihat konseling sudah lebih siap
untuk menceritakan permasalahan selanjutnya, atau kita melihat bahwa konseling kita sudah lebih nyaman untuk kita respon ya, sudah lebih siap untuk kita tanyakan lagi misalnya. Karena silent dari konselor itu penting untuk bisa membangun konseli agar dia lebih pede untuk menceritakan masalah selanjutnya. Tidak langsung kita respon, kita cut, kita berikan masukan-masukan terus. Coba nanti ya saya share screen kan. Apa yang harus dilakukan ketika konselor tidak mau menerima advice yang diberikan oleh konselor? Itu tidak akan terjadi ketika kita menggunakan batasan-batasan dalam advice. Kemudian, apakah dalam advice boleh memberikan pertimbangan terhadap kekurangan? Oh, boleh. Itu namanya adalah advice alternatif, ya. Advice persuasif. Jadi kita sudah tahu kelebihan dan kelemahan yang disampaikan konseli. Bagaimana jika konseli tidak menerima rejection yang diberikan oleh konselor dan konseli tetap kekeh ingin merealisasikan tindakannya? Nah, kita perlu menguatkan keterampilan konselor itu adalah keterampilan bicara, mempengaruhi. Kenapa kita menolak? Pasti ada pertimbangannya. Nah, pertimbangan itulah yang kita bahas. Misalnya tadi saya suka itu aktingnya kelompok ya. Siapa tadi yang jadi konseli? Menjiwai sekali ya itu ya. Kalimatnya sesuai ya. Luar biasa tadi ya. Maksud saya dari intonasinya itu bagus ya. Intonasinya bagus. Jadi dia memerankan skrip yang pendek tadi dengan penuh penjiwaan. Nah, itu yang saya harapkan. Kita jadi konselor yang menjiwai ya. Yang konselor yang bisa memberikan power dari setiap kalimat yang kita ucapkan. Nah, itu pentingnya rejection. Maka ketika kita melakukan rejection, salah satu prasyaratnya adalah sudah terjalin relationship ya, therapeutic relationship atau hubungan yang terapeutik atau hubungan yang baik atau sudah muncul trust. Jangan sampai hubungan dengan konselingnya belum terjalin dengan akrab, tapi kita langsung merejection. Dia akan mental, nggak mau. Siapa lu gitu ya? Baru juga kenal, baru juga cerita, udah larang-larang saya misalnya. Maka kita tidak akan mengalami hal itu ketika kita sudah terjalin hubungan yang baik. Maka salah satu syarat untuk melakukan rejection adalah terjalin hubungan baik antara konselor dan konseli. Bagaimana jika pesan konselor tidak diterima dengan baik oleh konseli sehingga konseli merasa konselor tidak peduli dengan masalahnya? Kembali ke tadi ya, pembinaan hubungan baik atau therapeutic relationship. Coba saya share PPT sederhana saya. Oke. Nah, tadi beberapa pertanyaan banyak ya tentang advice dan juga rejection. Ada juga beberapa yang tentang silence. Nah, kita bicara keterampilan rejection. Bagaimana kita menolak? Konseling kok menolak ya? Konseling kok kita melarang atau tidak sepakat dengan apa yang disampaikan oleh konseli? Mengapa itu dilakukan ya? Karena esensinya tidak semua hal yang disampaikan oleh konseli itu membahayakan atau merugikan. Ketika itu merugikan atau membahayakan, maka sudah menjadi kewajiban konselor untuk melakukan rejection. Kita tidak selalu harus, karena konseli itu tidak pernah salah ya, kalau bahasanya Padang itu KTPS, konseli tidak pernah salah, maka apapun yang dikatakannya pasti oke. Nah, akhirnya kita, baiklah jika memang kamu berencana untuk ngembosin mobil dosenmu, silahkan ya, nggak bisa begitu. Baiklah jika kamu berniat membakar skripsimu, silahkan misalnya ya, karena dia marah nilainya jelek misalnya. Nah, ada hal-hal yang ketika dilakukan oleh konseli itu akan merugikan dirinya, maka kita perlu melakukan rejection, baik itu secara halus maupun terang-terangan. Tapi ingat,
dalam rejection yang kita tolak itu tidak hanya tindakannya, ya, memang yang utama tindakan, tapi kita juga bisa menolak pikirannya, perasaannya. Misalnya, saya merasa Tuhan itu nggak adil, Bu. Saya dari kecil dibuang di panti asuhan, misalnya ya. Anda pakai restatement misalnya, Tuhan tidak adil, apa yang kamu pahami tentang adil? Atau makna adil itu yang seperti apa? Atau ibu tidak sepakat ketika kamu menyampaikan bahwa Tuhan itu tidak adil. Nah, itu kita boleh memberikan itu tetapi dengan rasional tentu ya, karena kondisi konseling ini kan sedang tinggi. Nah, maka yang kita tolak itu tidak hanya tindakan, misalnya dia saya berencana untuk menghabisi nyawanya, Bu, sepulang dari sini ya. Saya jadi teringat saudara-saudara salah satu alumni bimbingan konseling UNES ya. Saya tidak sebut namanya, kemarin ditemukan meninggal ya dalam kondisi terbungkus sudah meninggal, dibuang di hutan gitu ya, di daerah Jawa Tengah. Karena dibunuh oleh pasangannya. Nah, itu menyakitkan sekali bagi kami. Kami sangat kehilangan ya. Dan ini menjadi pengingat untuk kita semua bahwa setiap orang punya ujiannya masing-masing dan setiap orang bertanggung jawab atas pilihannya. Tetapi saya berharap Anda bisa memilah dan memilih ya lingkungan tempat di mana Anda berkembang. Apalagi bagi Anda yang nanti atau kelak tidak berkecimpung di dunia BK. Kebetulan alumni tadi tidak menjadi guru BK ya. Kalau saya cuma membayangkan seandainya dia berada di lingkungan guru ya, tapi itu kan tidak mungkin ya, itu pilihan dalam hidupnya, maka ada banyak hal yang perlu kita siapkan nanti ya. Kita doakan semoga almarhum husnul khotimah. Ya saya sedih aja lihat ada kondisi seperti itu ya. Nah, maka kita harus kuat menjadi seorang konselor yang bisa ketika kita tahu ini kondisinya bahaya, saya akan melakukan rejection ya. Tapi coba sekarang Bu Ika mau tanya sama Anda, apa bedanya rejection dengan action limit? Action limit, pembatasan apa? Pembatasan tindakan. Apa bedanya rejection dan action limit? Ada yang mau jawab? Ayo, apa bedanya, Mbak Salsabila? Kalau menurut saya, Bu, kalau rejection kan dia melarang hal yang merugikan konseli atau merugikan orang lain. Yeah. Tapi kalau action limit, dia membatasi apa yang nanti konseli lakukan di dalam konseling gitu, Bu. Oke, ditambung. Ada lagi, satu lagi dong. Apa bedanya rejection dan action limit? Saya izin masuk, Ibu. Boleh. Siapa, Mas? Siapa? Aji Rahmat. Oh ya, Mas Aji gimana, Mas? Iya, jadi kalau menurut saya action limit itu hanya sebatas action gitu, Bu, tindakan. Kalau rejection itu lebih luas gitu, kayak penolakan akan mindset, terus cara pikir, dan termasuk tindakan juga sih, Bu, sebenarnya. Nah, gitu. Berarti jangan-jangan bagian action limit bagian dari rejection gitu? Bisa jadi. Bisa jadi. Iya. Oke, ada lagi? Sudah ya. Apa bedanya rejection dan action limit, saudara-saudara? Kalau kita lihat dari katanya, action limit adalah pembatasan tindakan. Berarti tindakan-tindakan yang akan tadi ya disampaikan Mbak Salsabila mengganggu jalannya sesi konseling. Misalnya, dia nangis gitu kan, dia tuh jahat, Bu, tisunya disebar di seluruh ruangan. Nah, tindakan-tindakan yang akan mengganggu jalannya sesi konseling itu kita batasi. Berteriak-teriak, menggebrak-gebrak meja, atau misalnya apa ya,
mencakar-cakar tubuhnya, atau misalnya ketika sesi konseling itu menjadi terganggu dengan tindakan yang dia lakukan, kita melakukan pembatasan tindakan. Intinya mengganggu jalannya sesi konseling. Tetapi pada rejection adalah mencegah konseli bertindak hal yang akan merugikan dirinya. Ya, misalnya tadi dan ini biasanya bersifat rencana. Saya berencana akan membakar rumahnya malam ini, Bu. Misalnya ya, saya sudah nggak kuat. Nah, dia bercerita itu. Saya dendam, Bu, dengan perilaku dengan apa yang sudah dia lakukan sama keluarga saya. Saya berpikir bahwa dia adalah orang paling hina di dunia ini, misalnya ya. Nah, itu kita lihat dari tindakan. Nah, kalau pada action limit itu hanya fokus ke tindakan, tapi pada rejection itu kita menolak baik itu tindakannya, pikirannya, perasaannya. Jadi kita menolak beberapa hal yang berkaitan dengan rencananya tadi, yang merugikan dirinya. Jadi ini biasanya bersifat rencana yang nanti akan merugikan dirinya. Tetapi pada action limit adalah pembatasan-pembatasan yang akan mengganggu jalannya sesi konseling. Nah, untuk melakukan rejection, kita bisa menggunakan rejection verbal maupun non-verbal. Verbal misalnya, ya, kita menggunakan kata jangan Anda lakukan. Coba Mbak Salsabila pikirkan lagi rencana itu. Ya, saya tidak setuju Mas Aji dengan rencana yang tadi disampaikan. Sebab ini disampaikan. Nah, atau kita menggunakan modalitas nonverbal, misalnya refleks ya, kita itu menggelengkan kepala. Saya akan membuat dia mencium kaki saya, Bu, misalnya. Padahal itu orang tuanya misalnya ya, saya membuat orang tua saya mencium, misalnya kalimatnya seperti itu. Nah, refleks kita menggelengkan kepala itu tidak apa-apa, karena tanda bahwa kita tidak sepakat atas apa yang mau dia lakukan. Atau gimana ya, mengernyitkan dahi ya, sebagai bentuk bahwa kita itu tidak sepakat, bahwa bentuk kita menolak. Nah, itu juga diperbolehkan. Jadi kalau rejection halus ya, bukan halus dan kasar ya, tapi halus dan terang-terangan, atau langsung, rejection langsung. Halus itu misalnya dengan kalimat coba pikirkan 1, 2 lagi, 2, 3 kali lagi rencanamu. Tapi kalau rejection langsung atau rejection yang apa tadi, yang dia bersifat terang-terangan, kita bisa mengatakan jangan nak, sabar dulu, coba tarik nafas, duduk dulu ya, gitu ya. Nah, itu rejection. Jadi kita bisa melakukan rejection ketika sudah terjalin hubungan yang baik dengan konseling. Tapi ketika belum ada hubungan yang terapeutik, biasanya akan muncul penolakan, atau justru malah konselingnya merasa dibatasi atau merasa ditolak ya ide-idenya. Maka kita harus melakukan hubungan yang baik dulu. Kemudian yang berikutnya adalah advice. Bagaimana kita memberikan respon dari apa yang ada dalam kalimat konseli, bisa berupa alternatif atau solusi yang berguna, atau advice sering disebut sebagai nasihat. Nah, bentuknya advice itu ada 3, langsung, persuasif, dan alternatif. Pertanyaan yang tadi banyak ditanyakan adalah kapan kita boleh memberikan advice langsung? Kapan kita bisa memberikan advice persuasif dan alternatif? Nah, advice itu dimaksudkan agar konseli menjadi jelas dalam memahami keputusannya. Oh iya ya, saya itu kalau saya pindah kos, saya beresiko harus adaptasi lagi. Belum tentu di kos baru saya nanti lebih nyaman. Dan kalau saya pergi dari sini, mungkin saya memang lepas dari teman-teman kos yang sekarang yang toksik misalnya. Tapi saya, nah itu udah punya pertimbangan.
Jadi dia bisa memahami tentang keputusan yang mau diambil. Nah, kapan konselor bisa memberikan advice langsung? Ya, nih, ketika konseli membutuhkan informasi yang belum diketahuinya. Ini adalah advice langsung. Misalnya, Bu, saya itu pengen banget daftar di UNES. Caranya bagaimana? Oh, Anda masuk saja ke UNES penerimaan.unes.ac.id. Silahkan dipelajari di sana. Atau sebaiknya Anda mempelajari brosur ini. Nah, itu namanya advice langsung. Advice langsung diberikan ketika itu bersifat informatif dan faktual. Ya, kita boleh memberikan advice secara langsung atau menasihati secara langsung ketika itu bersifat informatif dan faktual atau hal yang bersifat data-data informatif. Pak Guru, saya harus bagaimana untuk bisa mengakses beasiswa di sekolah ini? Oh, semestinya Anda mengumpulkan beberapa berkas, nanti Bapak bantu. Nah, itu advice langsung, karena bersifat informatif. Kemudian, advice yang kedua adalah persuasif. Berdasarkan alasan Anda bahwa dengan pindah kos, Anda akan terpisah dengan teman-teman yang toksik, dengan ibu kos yang suka nagih sembarangan gitu ya, maka ibu sepakat jika kamu memutuskan untuk pindah kos. Jadi sebetulnya bersifat penguatan sesuai dengan pernyataan Anda bahwa selama ini Anda terlalu sedih dengan masalah tadi misalnya ya, kemudian ketika sudah tidak bersamanya Anda merasa lebih kuat, dan beberapa kali Anda juga diselingkuhi misalnya, dan akhirnya Anda memutuskan untuk berpisah dengan dia, maka ibu sepakat dengan hal itu. Nah, advice persuasif itu bersifat menyetujui karena konseli sudah tahu hal yang baik dan tidak dari masalah yang dihadapi. Nah, kemudian kalau advice alternatif adalah ketika konseling ini belum tahu kan, dia belum tahu masalah yang mau dibicarakan itu seperti apa, tiba-tiba minta nasihat, maka kita bisa mengatakan, baik, mari kita bicarakan bersama beberapa alternatif dari masalah yang tadi sudah kamu diskusikan. Nah, kira-kira seperti apa? Terus gambaranmu tentang masalah ini bagaimana? Nah, itu kita ajak dia berembuk. Nanti kalau dia udah ketemu, kita bisa mengiyakan. Jadi, kenapa tadi advice itu tidak boleh diberikan di awal? Karena kita belum punya data. Kan konseling bisa cepet banget tuh, tapi itu kan bukan brief ya. Misalnya gini, Bu, pacar saya selingkuh, udah putusin aja. Tiba-tiba sebulan kemudian datang ke Anda, gara-gara ibu saya putus sama pacar saya. Loh, kenapa? Bukankah dia selingkuh? Ternyata bukan selingkuhannya, ternyata saudaranya. Nah, Anda salah besar langsung membuat keputusan. Dan itu banyak terjadi di ruang konseling, karena merasa kita lebih berpengalaman, karena merasa kita lebih tua, karena merasa kita lebih senior. Sudah banyak makan asam garam. Kadang yang kita pilih itu belum tentu yang sesuai buat konseling, saudara-saudara. Contoh misalnya ya, Anda pergi ke counter HP misalnya ya. Di counter HP itu kan ada banyak spek HP. Apakah berarti yang Anda butuhkan itu adalah HP yang paling mahal? Ya enggak? Apakah kalau Anda ke counter HP, Anda beli yang paling mahal dan ada di sana? Tidak kan? Kita beli apa? Sesuai yang kita butuhkan. Pertanyaan di sana biasanya mau yang speknya seperti apa dan berapa budgetnya, ya kan? Karena kadang menurut misalnya ya, konseling ini pacarnya selingkuh. Menurut kita yang paling baik adalah putus. Tapi menurut konseling dia tidak siap kalau jomblo. Daripada saya jomblo, Bu, lebih baik saya diduakan, nggak apa-apa. Nah, kadang aneh memang menurut kita, tapi menurut konseling saat itu yang terbaik. Jadi kita analogikan tadi,
kadang yang menurut kita baik itu belum tentu menurut konseli. Maka kita bicarakan dulu apa kelebihannya, kekurangannya, sampai akhirnya dia membuat sebuah keputusan yang kadang-kadang menurut konselor itu gemes aku gitu ya. Udah diselingkuhin gitu kok masih aja sabar ya. Mungkin dengan kesabarannya suatu saat pasangannya berubah, kita tidak tahu. Kenapa di pernikahan itu maaf ya, dia tahu suaminya selingkuh berkali-kali, tapi kenapa si istri bersabar? Mungkin untuk anak-anaknya, mungkin untuk masa depannya, mungkin secara perekonomian dia tidak siap sendiri. Dia punya banyak pertimbangan, saudara-saudara. Jadi jangan pernah menganggap bahwa keputusan kita itu yang paling baik buat orang lain. Karena tadi, semua orang itu tidak selalu butuh handphone yang paling canggih dan paling mahal. Dia cukup dapat yang dia butuhkan. Mbak Anggun dikasih HP paling mahal, paling canggih, malah bingung. Ini gimana cara makainya, Bu? Saya yang kayak gini aja udah cukup. Yang penting bisa WA-an sama YouTube dan ini misalnya. Nah, itu kebutuhan orang berbeda, tapi bagi para konten kreator, dia butuh spek yang tinggi, yang harganya memang mahal. Karena itu kebutuhannya dia. Nah, sama saudara-saudara, jangan buru-buru memberikan advice atas hidup orang lain. Kita cari tahu dulu mengapa itu terjadi, apa yang sebaiknya dilakukan. Nah, ini akan menjadi menarik konseling itu. Nah, setelah kita mengetahui kelebihan dan kekurangannya dari alternatif yang dia pilih, oke, tadi dari 3 alternatif ini kamu memutuskan untuk pindah kos ya. Baik, Ibu sepakat, kita sudah mendiskusikannya panjang lebar, sekarang tinggal bagaimana kamu menata diri beradaptasi di tempat yang baru. Nah, itu arahnya nanti ke sana. Sehingga dengan advice akan membantu memberikan solusi terbaik, alternatif pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Ya, tapi tidak buru-buru untuk mengambil keputusan atas hidup orang lain. Misalnya udah putus aja, udah minggat aja misalnya ya, udah keluar aja dari rumah, tidak. Kita coba ini dulu. Nah, yang terakhir adalah silence. Bagaimana dalam satu sesi konseling itu bukan krik-krik ya, bukan diem karena bingung, saya mau pakai merespon apa ini, Bu? Saya bingung, saya pakai keterampilan apa? Bukan. Silence itu adalah silence yang diam, yang terapeutik dia. Gimana ya? Diam yang memang memiliki tujuan konseling. Diamnya ini disengaja, bukan karena mau memikirkan respon apa yang tepat, tapi memang diam yang bersifat terapis ya, terapeutik. Di sana memang nggak ada interaksi verbal atau non-verbal, konselor diam. Konselingnya juga sedang menata hati mungkin ya, nah maka diam juga. Maka mengapa silence itu diperlukan? Ada 2 tujuan. Yang pertama adalah agar konseli bisa beristirahat atau rehat untuk apa? Mengumpulkan energi atau mengorganisasikan pemikirannya, perasaannya, dan kalimat selanjutnya. Misalnya, Bu, sudah 15 tahun saya menyimpan semua hal yang menyedihkan yang pernah saya alami. Ketika saya berumur 9 tahun, pada saat saya sedang tidur di kamar, tiba-tiba paman saya datang dan langsung memeluk saya dengan penuh hasrat. Kemudian konselingnya nggak kuat cerita ya, dia diem. Ini kita memberi kesempatan dia untuk melanjutkan ceritanya. Karena memang tidak mudah menceritakan hal yang traumatis di masa lalu atau dalam masalahnya, maka silent ini akan menjadi penting. Kita menunggu ya, kita menunggu. Kita boleh memberikan interaksi nonverbal, misalnya dengan anggukan atau dengan kontak mata yang hangat, attending tetap berjalan dalam silent. Kita tetap misalnya yang kemarin ya agak condong ke depan ya, kita tunggu kalimat selanjutnya.
hari itu semuanya hancur, Bu. Nah, itu kita akan dapat banyak data dengan tidak tergesa-gesa merespon. Itu maksudnya silent, saudara-saudara. Sehingga ini akan memotivasi konseling untuk mencapai tujuan konseling. Nah, tetap ada nonverbalnya dalam attending, yaitu 3 VS plus B tetap bisa digunakan. Dan bagaimana caranya bisa pada saat konseling bercerita hal yang mendalam, bisa pada saat konseling sedang merenung atau butuh mencerna sesuatu dari apa yang dia ceritakan, atau pada saat sesi konseling itu mau selesai. Jadi ada beberapa momen yang bisa kita terapkan teknik silent. Tapi ini penting ya, silence-nya itu bukan karena kita blank, ini tadi ngomong apa sih, saya diem dulu, bukan ya, tapi karena kita memang seolah kalimatnya itu baik, saya siap mendengarkanmu, saya menunggu kalimatmu selanjutnya, seolah-olah kalau kita ngomong itu seperti itu, tapi itu dalam bentuk ekspresi diam, tapi nonverbalnya tetap main. Misalnya ya, konselingnya bilang, memang silent tuh ada silent counseling, silent counselor, tapi kita fokus ke silent dari counselor ya. Bu, sekarang perut saya sudah mulai membesar, saya takut menghadapi cercaan orang tua saya, juga dari masyarakat sekitar. Nah, ini yang mau diceritakan tuh berat. Maka kita silent, betul-betul kita sedang menunggu. Apa ini yang sebetulnya dimau konseli? Jangan-jangan kamu hamil ya. Nah, ini kan bahaya. Maka kita tahan dulu. Kita punya kemampuan untuk menahan diri, kontrol emosi ya. Kita tunggu. Tambah lagi, pacar saya yang tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan saya, Bu. Saya harus bagaimana, Bu? Nah, kita tidak langsung merespon kalimat konseling, tapi kita berusaha untuk silent. Kita biarkan dia menyelami perasaannya, masalah yang sedang dihadapi, ini sesuatu hal yang berat. Ini penting, ya. Oh ya, sudah. Nah, ini contoh dari silence pada konselor dan juga pada konseli. Semoga bisa menginspirasi saudara-saudara di siang hari ini ya. Kemungkinan masih ada kuliah lagi ya. Maka ada respon dari apa yang Bu Ika sampaikan. Ini bisa dipahami ya. Menarik ya konseling tuh ya. Menyelami perasaan orang dengan penuh empati, dengan menjiwai, dengan ternyata diam pun itu, kalau ada istilah diam itu emas, itu silence sebetulnya. Karena dengan silence-nya kita dapat data banyak dari konseling. Nah, berapa lama Bu silence-nya? Indikatornya adalah melihat kesiapan konseling melanjutkan kalimat selanjutnya. Bu, bagaimana kalau konselingnya nggak ngomong-ngomong, diem lama, Bu? Ini sama kayak nangis. Bu, kalau konselingnya nangis, kita tunggu berapa lama, Bu? 1 jam, setengah jam, 5 menit? Kita lihat sampai dia bisa kira-kira, oke, sudah lebih tenang. Mbak Yasmin, mau minum dulu? Nah, kita sebetulnya kan mau merespon, tapi kita lihat kesiapannya. Misalnya tadi dengan anggukan, kalau silence ya, kita tunggu. Jadi dengan Anda mempelajari teknik KDK ini, saudara-saudara, Anda akan menjadi pribadi yang menyenangkan, yang bisa jadi pendengar yang baik ya, active listening, bukan hearing tapi betul-betul listening. Kita berempati atas apa yang dialami orang lain, bukan sekedar menerapkan keterampilan. Sebetulnya keterampilan ini kan hanya menyumbang 15% dari keberhasilan konseling. Yang menyumbang paling banyak apa? Hubungan terapeutik kita. Maka jalinlah hubungan yang bagus. Maka Anda mau rejection, mau silence, mau pembatasan tindakan, konselingnya nggak ada masalah. Karena sudah terjalin hubungan baik. Nah, ini yang bisa Bu Ika hantarkan untuk hari ini. Selamat mencoba keterampilan rejection, advice, dan silence. Silahkan coba nanti dari makalah kelompok itu dikemas menjadi mind map. Kemudian buatlah sebuah skenario yang di dalamnya memunculkan
keterampilan rejection, advice, dan silence. Kalau bisa muncul 2 lebih bagus, biar bisa melihat perbandingannya. Bu, silence itu skenarionya gimana ya Bu? Susah saya. Ya, pada kalimat yang kira-kira tadi, ada 4 atau beberapa tadi ya, yang pada saat bercerita hal yang mendalam, pada saat konseling sedang mencerna betul masalahnya, atau pada saat konseling akan segera berakhir, dia butuh waktu untuk menguatkan diri, betulkah itu yang memang saya ambil keputusan. Nah, silakan pilih salah satu, munculnya silence. Begitu, saudara-saudara, sepertinya sudah lelah ya, tapi lelah itu tidak akan tergantikan karena Anda memperoleh insight pemahaman yang baik, dan saya berharap Anda bisa mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik, sebelum kita akhiri sesi perkuliahan hari ini, mari kita berdoa. Semoga setiap ilmu yang sudah kita pelajari, mulai dari attending sampai silence, akan diberikan kemudahan untuk bisa kita internalisasi dalam diri kita, sehingga kita akan menjadi pribadi terapeutik, pribadi yang menyenangkan, pribadi yang bisa ngadem-ngadem ke orang lain, ya, pribadi yang bisa membuat orang lain merasa nyaman dan menemukan sosok yang menyejukkan hati, yaitulah konselor. Baik, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Sebelum menutup sesi hari ini, berdoa dipersilahkan. Selesai, saudara-saudara. Sampai ketemu lagi 2 pekan lagi. Silakan disiapkan dengan baik. Jangan lupa link Google Drive-nya di open access biar saya bisa lihat ya. Dan dipastikan yang dikumpulkan itu adalah mind map, skenario, dan linknya ya. Mind map, skenario, dan linknya. Linknya bisa Google Drive, bisa YouTube. Silahkan, bebas. Yang penting Google Drive-nya bisa saya akses. Ibu izin bertanya. Boleh, silakan. Mas Bagus. Dari Mas Abi. Mahasiswa MBKM dari UPI ya Bu. Ya. Karena belum terbiasa ya Bu, ya masih kaget Ibu. Jadi waktu kemarin tuh kami mengumpulkan tugasnya masih lewat link Google Drive yang disebarkan dari teman-teman. Nah, tapi telat dalam mengumpulkan tugas lewat Elena Ibu. Oh. Iya. Ya. Bagaimana Ibu? Gak apa-apa. Yang kemarin biarlah kemarin. Yang penting ke depan tidak telat lagi. Oke? Yang kemarin dimaafkan. Saya beri dispensasi. Dimaafkan kemarin yang terlambat semuanya. Saya anggap tidak terlambat. Oh, baik. Ya. Oke. Yang penting ke depannya tidak. Tapi tugasnya paham ya Mas ya? Paham insya Allah Bu. Paham ya? Oke. Buat mind map, contoh skenario yang yang dipraktikkan dalam peer counseling. Boleh secara daring atau luring. Kalau luring itu memang secara langsung ya, tapi observernya kasihan. Tapi kalau daring seperti ini, satu kelompok itu misalnya satu jadi konselor, satu jadi konseli, 2 orang jadi observer misalnya. Jadi bisa dapat masukan. Kemudian gantian lagi. Nah, itu kita potong-potong hasil rekamannya, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Baik, saudara-saudara, terima kasih atas kebersamaannya siang ini. Sampai ketemu lagi. Sehat selalu, tetap jaga protokol kesehatan. Semoga Anda dan keluarga selalu sehat dan berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih. Boleh foto bersama sebelum saya end meeting? Boleh. Boleh dinyalakan yang kameranya bisa. Oke. Ya, ini dari 2 grup ya. Oke, sudah dinyalakan semuanya? Yang semoga yang terkendala bisa nyala ya. Oke, saya screenshot yang pertama. Silakan bergaya bebas ya, tidak harus formal, yang Anda sukai, yang kelihatan bahagia gitu loh. Oke, siap? Ya, oke, gayanya luar biasa. Baik. 3, 2, 1.
Oke, satu sudah. Sekarang selanjutnya yang kedua. Karena saya tidak tahu yang kedua itu Anda ikut yang kemana, maka tetap bergaya aja ya. Sekarang yang kedua, bergaya. Ini udah mulai banyak yang nutup nih off cam nih. 3, 2, 1. Cheese. Oke. Sekarang ya yang ketiga diambil nggak ya? Nggak ada yang nyalain kamera nih yang ketiga nih. Yang ketiga mau diambil screenshot nggak? Oke, baik. Ya, baik saudara-saudara, terima kasih atas kebersamaannya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam Ibu, dadah. Ya, saya end meeting ya. Selamat hari Kamis. Ya.